Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku akan kembali membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik ya untuk kita eksplorasi lebih mendalam seperti itu. Namun kali ini aku akan membahas tentang apa saja sih diferensiasi yang bisa kita lakukan saat kita melaksanakan pembelajaran. Sebenarnya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melakukan diferensiasi dalam 4 hal, yaitu dalam diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi lingkungan belajar. Nah, namun kali ini aku akan lebih fokus pada diferensiasi produk. Kenapa aku lebih fokus pada diferensiasi produk? Karena sebenarnya video ini adalah tugas aku dalam pelaksanaan pembelajaran di PPG Prajabatan. Kebetulan aku kebagian untuk memaparkan tentang diferensiasi produk. Jadi untuk diferensiasi yang lain sebenarnya menarik juga ya, terkait konten, proses, dan juga lingkungan belajar. Mungkin kita bisa bahas di video yang lain, namun pada video kali ini kita akan lebih mendalami tentang apa sih diferensiasi produk itu, bagaimana sih cara kita menjalankan pembelajaran yang menggunakan diferensiasi produk seperti itu. Nah, yang disebut dengan diferensiasi produk sendiri itu adalah variasi hasil dari tugas pembelajaran ataupun variasi dari hasil penilaian tugas peserta didik. Jadi dari situ kita bisa memahami ya bahwa yang dari tadi aku sebut dengan diferensiasi produk itu berarti hasil akhir atau tugas dari peserta didik itu yang kemudian nanti akan kita ambil nilai dari produk tersebut. Nah, dalam melakukan diferensiasi produk ini berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu tantangan dan keberagaman, dan yang kedua itu pilihan. Ini maksudnya gimana? Yang pertama itu berkaitan dengan tantangan dan keberagaman. Nah, jadi kita tahu kan ya bahwa peserta didik kita itu beragam. Jadi dari keberagaman itu menjadikan tantangan bagi guru dan peserta didik itu pun sendiri. Kalau bagi guru itu dalam memberikan tugas ya, atau ketika kita ingin melakukan penilaian, karena kan peserta didiknya beragam. Jadi gimana dong cara kita melakukan penilaian, sedangkan kita tidak mungkin menjadikan satu standar penilaian untuk seluruh peserta didik kita yang beragam. Oleh karena itu, maka disinilah peran dari diferensiasi produk ini. Dari keberagaman itu kita bisa menentukan, misalkan kita sudah memiliki data bahwa peserta didik kita ini beragam dalam gaya belajar misal. Jadi kita bisa memberikan tugas kepada mereka dengan hal-hal yang berbeda. Misal kita mengajar tentang descriptive text, maka bisa saja produk yang kita tugaskan itu dapat berbentuk video, mereka mendeskripsikan hal dalam berbentuk video, kemudian bisa juga dalam bentuk tulisan, atau juga dalam berbentuk video tapi bukan orangnya langsung yang menjelaskan, hanya saja video yang tanpa orangnya sendiri gitu ya, misal ya sekreatif peserta didik lah. Atau mungkin ada juga kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan sesuatu itu di depan kelas, langsung di hadapan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, itu juga akan menjadi tantangan kepada peserta didik untuk menaklukkan kira-kira mereka ini bisanya bukan tugas ini dengan cara yang mana ya, kayak gitu. Sedangkan yang kedua itu pilihan. Kita bisa memberikan kepada peserta didik kita pilihan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti tugas aku yang sekarang nih, tugas yang penjelasan tentang diferensiasi, baik diferensiasi produk, proses, konten maupun lingkungan belajar. Ini kita diberi kebebasan untuk menjelaskan sesuai dengan kreativitas kita. Boleh secara video seperti yang aku lakukan, boleh kita membuat mind mapping, boleh kita membuat semacam infografis ataupun artikel buat teman-teman yang suka menulis begitu ya. Jadi mungkin mereka akan prefer untuk memilih menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi ini secara tulisan ya, dalam bentuk artikel seperti itu. Jadi peserta didik itu diberikan pilihan untuk membuat tugas atau untuk mengerjakan tugas yang diperintahkan atau yang diberikan oleh guru. Oke, jadi setelah itu ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Ada 4 hal sih. Yang pertama itu adalah kualitas pekerjaan apa yang diinginkan. Jadi kita harus mengetahui kualitas nantinya yang harus dicapai oleh peserta didik begitu ya. Kemudian yang kedua, konten apa yang harus ada pada produk. Jadi bukan karena peserta didik diberi kebebasan untuk memilih produknya, kemudian tidak ada konten yang seharusnya ada di situ, maka itu tidak bisa. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu konten apa yang harus ada pada produk peserta didik itu, walaupun dalam bentuk produk yang berbeda. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, bagaimana cara membuat atau mengerjakan si produk ini itu perlu dipertimbangkan ya oleh gurunya. Yang itu tadi dikembalikan pada kebutuhan serta keberagaman dari peserta didik. Kemudian yang terakhir yang perlu dipertimbangkan itu adalah sifat dari produk akhir apa yang kita harapkan.
Nah, keempat hal tadi perlu dipertimbangkan bagi kita sebagai seorang pendidik dalam membuat diferensiasi produk itu. Oke, sekarang aku mau memberi contoh ya, bagaimana pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi yang mana diferensiasinya terletak pada produk. Nah, misal aku mengajar tentang advertisement. Nah, tujuan dari pembelajaran advertisement ini adalah peserta didik mampu untuk membuat advertisement dengan baik dan benar. Kemudian di akhir pembelajaran, aku memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat advertisement dalam bentuk apapun, disesuaikan dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka dalam membuat advertisement itu. Yang penting, konten yang harus ada dalam produk itu adalah advertisement yang baik dan benar. Maka, ketika instruksinya seperti itu, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih membuat advertisement dalam bentuk apapun, maka bisa saja yang akan terjadi atau yang akan dilakukan oleh murid-muridku adalah mereka membuat advertisement dalam bentuk poster, membuat advertisement dalam bentuk short video, misal mereka membuat video di TikTok begitu ya, atau bisa juga mereka membuat advertisement dalam bentuk brosur, atau mungkin ada peserta didik yang suka menggambar atau suka membuat cerita begitu ya, mereka membuat advertisement dalam bentuk komik, atau bisa saja mereka berinisiatif untuk membuat advertisement dalam bentuk lain yang mana dari seluruh produk yang ada, meskipun beragam jenis produknya, tapi konten yang ada di dalamnya tetap bagaimana membuat advertisement yang baik dan benar. Nah, begitu teman-teman cara kita mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang mana diferensiasinya terletak pada produk dari peserta didik kita. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini tentang diferensiasi produk. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan kepada yang lain. Semoga kita tetap bisa berdiskusi pada kesempatan yang lain. See you next video.